Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat belajar ternak yang nonton video ini dan yang sudah subscribe, sudah like dan sudah bunyikan tanda loncengnya. Jangan lupa support terus dan belajar ternak agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan video-video yang bermanfaat, bosku. Oke, bos. Dan untuk di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung protein pada pakan campuran, bos. Saya akan jelaskan rumusnya untuk menghitung pakan menghitung protein untuk menentukan protein pada pakan campuran. Maksudnya seperti ini, bos. Misalnya jika kalian ingin menggunakan beberapa jenis pakan yang berbeda, itu kalian bisa menentukan perbandingannya sendiri, bosku, dengan cara menghitung seperti ini, dengan rumus menghitung seperti ini, bos. Jadi maksudnya seperti itu, bos. Misalkan jika di tempat kalian ada beberapa jenis pakan seperti ampas kedelai atau ampas bir, itu kan di setiap jenis pakan itu kan memiliki kadar protein yang berbeda nilainya, bos. Dan untuk menentukan protein yang diinginkan dari pakan campuran, misalnya kebutuhan pakan protein yang diinginkan 22% atau 18% misalnya, itu jadi kalian bisa menentukan perbandingannya sendiri, bosku. Berapa antara bekatul dan berapa antara jenis pakan bahan lainnya, bosku. Jadi maksudnya seperti itu, bos. Jadi di sini saya akan jelaskan perlahan. Bosku. Oke, bos, langsung saja kita masuk untuk penghitungannya. Ini sudah saya tulis seperti ini agar lebih mudah, dan ini akan saya jelaskan perlahan. Jangan lupa disimak sampai habis tanpa menyekipnya agar tidak gagal paham, bos. Kalau bisa disimak karo ngopi, bosku. Karo ngopi, karo udut, ben enjoy, bos. Oke, bos. Ini pakan saya kemarin, pakan campuran untuk ayam, yaitu bekatul dan tepung ikan. Dan untuk bekatul ini proteinnya itu 10%. Ini bekatul atau dedak halus itu sama saja. Proteinnya 10%. Dan jumlah pakannya di sini 4 kilo. Jumlah bahan. Lalu tepung ikan ini 50% proteinnya dan jumlah bahannya 2 kilo. Jadi jumlah bahan semuanya ini 6 kilo, 4 kilo banding 2 kilo, bos. Dan kalau kalian masih bingung untuk mengetahui proteinnya bekatul kok bisa protein 10%, itu kalian bisa ketik saja di Google. Cari di Google, ketik protein bekatul. Nanti pasti muncul di situ. Lihat dari beberapa situs, jangan dari satu situs saja. Lihat dari beberapa situs dan lihat yang ditulis itu berapa persen. Kalau rata-rata yang ditulis 10% berarti bisa dipastikan protein dari bekatul itu 10%. Dan jika kalian pengen mengetik bahan pakan lainnya seperti ampas kedelai atau itu juga sama, bisa ketik di Google saja, bosku, dan lihat dari beberapa situs, jangan dari satu situs saja, bos, untuk lebih memastikan. Dan kalau untuk tepung ikan ini mengetahui protein 50% ini saya tanya sama yang jual, bos. Yang jual saya tanya karena protein tepung ikan itu kan berbeda-beda. Ada yang 60% dan ada yang 50%, kadang ada yang 40%. Itu tergantung yang jual, dan biasanya beda protein juga beda harganya, bosku. Dan kemarin yang saya beli itu harga 300 per 50 kilo, itu proteinnya saya tanyakan 50% dan dikirim sampelnya. Jadi seperti itu, bos. Oke, Pak, jadi setelah sudah mengetahui kadar proteinnya dan bahannya sudah ditulis seperti ini bekatul 4 kilo, tepung ikan 2 kilo, dan protein seperti ini. Cara menghitungnya seperti ini, bos. Bekatul 4 kilo, ini bahan ya, 4 ini bahan, ini dibagi 6. 6 ini masuknya dari mana? 6 ini masuknya dari total jumlah bahan, dari 4 kilo dan 2 kilo. Ya, jumlah ini. Jadi bahan 4 kilo ini dibagi 6 kilo. 4 dibagi 6. Lalu
kali 10. 10 ini dari mana? 10 itu ya protein ini bosku, dikali jumlah protein. Nah, jadi 4 bahan dikali 4 bahan dibagi total bahan, terus dikali 10 dari protein ini, dikali 10, jadi sama dengan 6. Di ketemunya proteinnya itu 6%. Terus dari tepung ikan ini bahannya 2 kilo. 2 kilo dibagi total bahan 6 kilo. 2 kilo dibagi total bahan 6 kilo, lalu dikali 50%, yaitu nilai protein dikali 50. 2 bagi 6 kali 50 sama dengan 16. Jadi dari dua bahan ini jumlah proteinnya, total proteinnya menjadi 22%. Ya, jadi seperti itu bosku. Jika kalian misalnya menginginkan proteinnya yang ingin kalian butuhkan hanya 18% misalnya, kalian bisa tambahkan nilai protein yang lebih kecil bosku. Bahannya bisa tambahkan nilai proteinnya lebih kecil, bisa tambahkan bekatulnya. Kalau bisa pengen meninggikan lagi proteinnya, itu bisa ditambahkan yang nilai proteinnya lebih tinggi lagi, ditambahkan bahannya. Jadi seperti itu bos. Karena kemarin yang saya butuhkan, nilai protein yang saya butuhkan untuk ayam saya itu 22%, maka perbandingannya ketemunya 4 kilo banding 2 kilo bos. Jadi seperti itu bos. Sekarang ini ada contoh lagi, misalnya ini yang seperti dulu, yang memakai campuran pakan pur pabrikan bos. Contohnya seperti ini bos. Ini ada jagung giling. Jagung giling ini proteinnya 9%. Jumlah bahannya 2 kilo. Untuk begatul 10%. Jumlah bahannya 5 kilo dan pur 511 21%. Jumlah bahannya 3 kilo. Nah, jadi penghitungannya ya sama seperti tadi. 2 bahan dibagi 10 total bahan dikali protein 9 sama dengan 1,8. Terus yang bawah bekatul bahan 5 kilo dibagi total bahan 10 dan dikali protein 10% sama dengan 5. Terus pur 511 pakan pabrikan ini ya bos. Ini pakan pabrikan bos. Pakan pabrikan ini pur 511 proteinnya itu 21 hingga 23%, tapi di sini saya tulis 21% saja bos. Ini bahannya 3 kilo dibagi 10 total bahan 10 kilo. 3 dibagi 10 dikali protein 21% sama dengan 6,3. Dan jika ditotal semua ketemunya 13,1%. Inilah total dari perbandingan 3 bahan pakan ini. Total proteinnya itu ketemunya 13,1%. Jadi seperti itu bosku. Sangat mudah sekali jika kita sudah tahu teorinya atau tahu rumusnya untuk menghitung protein pada pakan campuran, untuk menentukan berapa perbandingannya dan berapa protein yang akan tercampur dari beberapa jenis pakan campuran bosku. Intinya seperti itu bosku. Jadi kalian jika pengen membuat pakan campuran, pengen mengetahui perbandingannya sendiri dari lain bahan yang saya tulis ini, jadi kalian itu bisa menentukan sendiri bosku. Misalnya kalian di tempat kalian ada pakan ini, ada pakan tepung kedelai apa misalnya ada pakan ampas kedelai atau ampas bir atau apa, pokoknya intinya itu beberapa jenis pakan lah. Kalian kalau pengen mengetahui proteinnya, cari dulu di Google proteinnya, ketik saja di Google untuk mengetahui proteinnya berapa dari jenis pakan yang akan Anda gunakan. Nah terus kalau sudah tahu, kalian bisa menghitungnya seperti ini, maksudnya menghitung rumusnya untuk menentukan perbandingannya itu beberapa kilo dari keinginan Anda untuk menentukan protein yang diharapkan untuk diterapkan kepada ayam. Jadi seperti itu bosku. Saya kira sudah paham. Jika ada kekurangan ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu untuk membalas, pasti saya akan balas bosku.
Jadi seperti itu bosku. Jadi bisa dicermati kembali, menghitungnya seperti ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita semua. Dan jangan lupa untuk bagikan ke sosial media Anda bos, biar bisa lebih banyak berbagi ke saudara-saudara kita yang lain bosku. Oke bosku, saling berbagi itu adalah sebuah kebaikan bos. Dan semoga yang kita bagikan itu bisa bermanfaat. Oke bosku, salam sejahtera buat kalian semua. Sampai jumpa kembali. Tetap ikuti channel tetap ikuti channel Belajar Ternak dengan cara klik like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Oke bos, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.